Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 27 Januari 2025. Tanggal merah, libur. Ini sih liburnya panjang loh. Dari Sabtu, Minggu, Senin, besok malam Imlek, Selasa, Rabunya libur panjang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata kepada Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tibalah kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira ada magical number dalam perkawinan. 1 tambah 1 bukan 2 dalam perkawinan. 1 tambah 1 tetap 1. Dan 2 dikurang 1 bukan 1, melainkan nothing, tidak ada artinya. Sebab sebagaimana sabda Tuhan mengatakan, kalian bukan lagi 2, melainkan 1. Saya berpikir begini ya, kan jelas ada 2 insan, ada suami, ada istri. Kenapa disebut hanya 1? Inilah istimewanya dalam perkawinan, bahwa kedua pribadi yang berkehendak untuk membangun hidup rumah tangga harus siap dan berjuang menanggalkan ego, arogansi, dan kesenangan-kesenangan dirinya demi satu tujuan, yakni keluarga yang utuh dan bahagia. Maka bukan lagi 2, melainkan 1. Dan 1 tambah 1 bukan 2, tapi 1 dalam perkawinan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus bahwa ia kerasukan Beelzebul. Dan ada lagi yang berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Sadis sekali mulut-mulut jahat ini. Yesus berbuat baik, mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tetap saja dapat gosip, dinyinyirin, dan menerima stigma miring. Inilah pribadi-pribadi kerdil yang tidak mampu melihat kebaikan pada diri orang lain. Maka Yesus bersabda, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, pasti kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Yesus ingin menegaskan bahwa setan tidak mungkin melawan setan. Kerajaan kegelapan tidak mungkin saling menggelapi. Dengan demikian ia ingin menjelaskan dan menegaskan bahwa dirinya, kuasa yang ada dan dihadirkannya adalah kuasa dari Allah, kuasa kerajaan terang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, komunitas juga rumah-rumah tangga bisa terpecah berawal dari mulut-mulut yang menaruh prasangka,
dari mulut-mulut yang tidak bijak dalam berucap. Mari kita bijak dalam berkata. Stop menaruh prasangka pada orang lain. Tuhan mengaruniakan kita mulut untuk memuji dan memuliakan namanya, bukan untuk membuat hati orang terluka, juga hati Tuhan terluka. Semoga kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh berkat bagi orang lain, karena kita pandai mengucap syukur dan berdoa. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.